Assalamualaikum kakak-kakak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, insya Allah di sini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau disingkat menjadi SKI kelas 3. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kakak boleh buka buku paketnya halaman 1, yaitu tentang bab 1, Sejarah Masyarakat Arab Pra-Islam. Nah, kakak boleh buka buku paketnya halaman 3 ya. Kita akan membahas yang A, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam mempunyai adat istiadat kebiasaan yang buruk. Adat istiadat tersebut dilakukan oleh mereka secara turun-temurun, ya. Jadi mereka itu mempunyai adat istiadat yang buruk. Kok bisa Ustazah? Iya, karena mereka belum mengenal Islam. Waktu itu belum ada Islam pada saat itu. Nah, di sini kita akan membahas adat istiadat seperti apa sih yang mereka lakukan. Yang pertama, membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Kebiasaan mereka itu membunuh bayi perempuan yang baru lahir karena mereka menganggap bayi perempuan itu tidak berguna. Kalian tahu nggak? Ada yang sampai rela mengubur anak perempuan hidup-hidup. Orang tua yang baru melahirkan anak perempuan, mereka rela mengubur anaknya hidup-hidup. Kok bisa Ustazah tega? Iya, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Seperti itu. Nah, sekarang kita yang kedua, merampok harta orang lain. Kebiasaan mereka juga merampok harta orang lain. Mereka merampok harta dari kafilah dagang yang melewati gurun pasir. Apa itu kafilah Ustazah? Nih, kafilah itu rombongan berkendara unta di padang pasir. Jadi para pedagang itu mengendarai unta, menggunakan unta melewati gurun pasir. Nah, ketika melewati gurun pasir akan dirampok hartanya oleh masyarakat Arab. Nah, selanjutnya berjudi dan mabuk-mabukan. Itu kegemaran mereka. Mereka senang menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Mereka senang menggunakan hartanya untuk mabuk dan berjudi. Tetapi kalian tahu nggak? Mereka itu malas bekerja, tidak mau bekerja. Tetapi kerjaan mereka, kegemaran mereka yaitu berjudi dan mabuk-mabukan. Selanjutnya, senang berperang antar suku maupun antar teman. Sekarang kita pindah ke halaman 4 ya. Dibuka bukunya halaman 4 nih. Nah, masyarakat Arab pra-Islam senang berperang antar suku maupun antar teman. Ya, karena mereka senang berperang, bahkan mereka dapat membunuh saudaranya atau temannya hanya karena masalah sepele. Karena masalah sepele, mereka dapat membunuh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yang E, yang kelima, menipu orang-orang ketika berdagang. Contohnya seperti apa? Contohnya, mereka senang menimbun barang dagangan. Untuk apa Ustazah menimbun? Kan itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Nah, tujuannya agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Tujuannya seperti itu. Nah, dan mereka juga melakukan kecurangan ketika menimbun barang dagangan. Ketika menimbang barang dagangan. Ketika mereka menimbang barang dagangan, mereka akan mencurangi pembeli tersebut. Entah itu barangnya dikurangin atau timbangannya dikurangin, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, melakukan jual beli manusia. Seperti apa Ustazah? Iya, mereka melakukan jual beli manusia sehingga terjadi perbudakan.
Seperti apa itu? Nih, seperti orang kaya akan memanfaatkan orang yang miskin, orang yang pintar akan memanfaatkan orang yang bodoh, dan orang yang kuat akan memanfaatkan orang yang lemah. Seperti itu. Ya, nah itu tidak boleh nih, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, adat istiadat seperti ini kita tidak boleh contoh. Karena ini yang buruk, ini tidak baik untuk dicontoh. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian boleh buka bukunya halaman 4 lagi. Yang kedua, tuh di bawahnya, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, zaman masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah disebut juga dengan zaman kebodohan. Jadi, pada saat itu disebut dengan zaman kebodohan. Kok bisa Ustazah disebut zaman kebodohan? Iya, karena pada saat itu masyarakat Arab penuh dengan ketidaktahuan, belum adanya Islam. Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi mereka tidak tahu yang mana yang baik untuk dilakukan, tidak tahu hukum-hukumnya, apa aja yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Makanya disebut dengan zaman kebodohan. Nah, di zaman jahiliyah, masyarakat Arab masih dalam keadaan musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik itu menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah apa kalau misalnya tidak menyembah Allah? Nah, mereka menyembah berhala. Berhala itu terbuat dari batu, kayu, emas, ataupun perak. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini berhala yang terbuat dari batu. Tapi selain itu ada juga yang berhala yang terbuat dari makanan dan buah-buahan. Saat merasa lapar, mereka akan memakan buah-buahan dan makanan tersebut yang dianggapnya Tuhan oleh mereka, yang disembah oleh mereka, yaitu berhala. Seperti itu ya. Kepercayaan-kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka. Mereka mempercayainya secara turun-temurun. Seperti itu. Seperti tadi adat istiadat juga dilakukannya secara turun-temurun ya. Nah, masyarakat Arab meletakkan berhala yang disembahnya di berbagai tempat. Banyak tuh di tempat-tempat lainnya di Arab. Ada yang di dalam Ka'bah, ada yang di sekitar-sekitar Ka'bah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 berhala yang paling banyak disembah. Ada yang tahu? Iya, betul. Berhala itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. 3 berhala itu yang sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat Arab. Mereka percaya akan mendapatkan pahala ketika menyembah berhala. Tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak menyembah berhala tersebut, mereka akan mendapatkan bahaya. Gitu. Nah, selain menyembah berhala, mereka juga menyembah benda yang lain. Apa itu? Mereka menyembah matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan api. Gitu dulu itu pada saat Arab pra-Islam, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Sekarang ada nggak Ustazah yang menyembah matahari, yang menyembah api? Ada nggak? Ada. Yang menyembah berhala juga masih ada. Kita bersyukur, kita tahu agama Islam, kita tahu kita harus menyembah siapa, kita bersyukur. Mereka yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak tahu. Makanya mereka mengikuti nenek moyangnya tuh. Akhirnya mereka menyembah kepada selain Allah. Kita sudah tahu, kita agama Islam, kita sudah tahu harus menyembah Allah. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Seperti itu ya. Gunung, kita menyembah gunung contohnya nih. Gunung itu ciptaan Allah. Nah, kita juga ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah. Masa kita menyembah kepada makhluk Allah? Sama-sama seperti kita ya ciptaannya juga. Nah, tidak boleh. Kita harus menyembah kepada Maha Pencipta segalanya di dunia ini dan segalanya ya. Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya. Nah, kita harus menyembah kepada Allah, Allah yang punya semua ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Dibuka bukunya halaman 6, yaitu kondisi alam, sosial, dan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama kita akan membahas kondisi alam Jazirah Arab pra-Islam. Nah, Jazirah Arab pra-Islam merupakan wilayah gurun yang tandus, jarang terjadi hujan. Ya, bila hujan turun, biasanya terdapat genangan-genangan air di sana dan di sekitarnya akan ditumbuhi oleh rerumputan. Dan para penggembala domba, unta, dan kuda biasanya menggembalakan ternaknya di sana. Seperti itu. Tapi di Jazirah Arab, walaupun udaranya terasa panas, itu memberikan pengaruh yang baik terhadap kesehatan penduduknya. Di sana curah hujannya sedikit, ya, sehingga penduduknya mengalami kekurangan air. Karena jarang terjadi hujan, di sana panas, tandus, akhirnya warganya, penduduknya itu mengalami kekurangan air. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah untuk mencari sumber air. Nah, keadaan seperti itu menimbulkan sifat-sifat yang baik bagi penduduknya. Kok bisa Ustazah, kan capek pindah-pindah? Iya, karena itu mereka menjadi rajin, giat, dan gesit. Seperti itu. Terutama suku Baduy. Suku Baduy ada juga di Lebak ya. Tapi beda di Arab, itu artinya keturunan Yaman, suku Arab keturunan Yaman yang hidup berpindah-pindah untuk mencari air. Itu disebutnya suku Baduy, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok penduduk kota dan yang kedua ada kelompok penduduk gurun. Penduduk gurun disebut juga sebagai suku Baduy tadi tuh. Ya, suku Baduy itu suku Arab keturunan Yaman yang berpindah-pindah untuk mencari air. Nah, masyarakat Arab terdiri dari kabilah-kabilah. Apa itu kabilah, Ustazah? Sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau orang yang hidup bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang kepala. Nah, arti dari kabilah di masyarakat Arab ini terbentuk berdasarkan hubungan darah. Seperti itu ya. Nah, dalam masyarakat Arab pada saat itu tidak terdapat presiden ataupun raja. Tidak seperti sekarang kita ada presiden, ada raja, di berbagai negara itu berbeda-beda namanya. Tapi waktu itu, waktu Arab pra-Islam, tidak ada presiden atau raja. Jadi mereka hidup tanpa kepemimpinan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masa sebelum lahirnya Islam itu tadi disebut masa jahiliyah atau zaman jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Tapi bukan berarti masyarakat Arab itu bodoh dalam bidang ekonomi. Tidak ya, masyarakat Arab telah mencapai perkembangan pesat dalam bidang ekonomi. Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu. Mekah menghubungkan wilayah utara dengan wilayah selatan Jazirah Arab. Nah, kondisi ini berlangsung selama 10 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, di Mekah itu sudah mengalami 10 tahun perkembangan ekonomi. Seperti itu. Bahkan, tetapi tidak semuanya mengalami perkembangan. Sebagian besar masyarakat Arab hidup dalam kemiskinan saat itu. Nah, kemiskinan itu menimbulkan terjadinya perampokan. Tadi ada tuh di adat istiadat, kebiasaan mereka itu suka merampok kafilah dagang. Nah, itu karena mereka mengalami kemiskinan. Bahkan kalian tahu nggak, ada yang rela membunuh anaknya karena takut miskin. Wah, karena takut miskin mereka rela membunuh anaknya, seperti itu ya. Nah, masyarakat Arab di daerah subur bermata pencaharian seperti masyarakat Yasrib tuh tadi, Madinah, itu kan termasuk ke wilayah subur ya. Nah, sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani, seperti itu. Oke.
Nah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat pribadi Ustazah ya. Kalian bertanya, namanya siapa, kelas 3 apa pertanyaan kalian, gitu ya. Nah, sekarang ada tugas dari Ustazah. Apa itu tugasnya? Kalian kerjakan halaman 12 sampai 14 bagian A dan B. Ya, dibuka nih bagi halaman 12 sampai 14. Ada tuh bagian A dan bagian B. Bagian A ada 10 nomor, bagian B juga ada 10 nomor. Ya, bagaimana Ustazah mengerjakannya? Ya, kalian kerjakan di buku tulis. Setelah kalian kerjakan di buku tulis, nih yang A, pilihlah jawaban yang paling benar. Misalnya nomor 1 jawabannya A, tulis nomor 1 A, nomor 2 jawabannya B, nomor 2 B, nomor 3 C, dan selanjutnya. Seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian yang B, kalian boleh ditulis jawabannya aja. Ya, zaman jahiliyah adalah titik-titik. Apa tuh jawabannya? Langsung ditulis di buku tulis. Selanjutnya mengumpulkannya bagaimana Ustazah? Nah, kemudian difoto oleh kalian, didampingi oleh orang tua, dan dikirim melalui chat pribadi ke Ustazah. Ya, sampai kapan Ustazah waktunya? Ustazah tunggu sampai malam ini, jam 9. Jam 9 malam ya. Kalian bisa tuh mengerjakannya siang atau sore. Nah, ya. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari Ustazah. Kita akhiri pembelajaran FKI dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.